Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Saiful Ansori dengan NIM 632107739 dan ada Anissa Wahyu Indah Prasetyadi NIM 632100013 dan ada Azril Azrial Syah dengan NIM 632100312 dan ada Ezra Vero dengan NIM 632100519 dan ada Rifania Gunawan Putri dengan NIM 63210213 dan ada Siti Hulia Sana dengan NIM 6321049 dan yang terakhir ada Iman Nur Rahman dengan NIM 632100707. Di sini kelompok kami akan membahas atau mempresentasikan sistem informasi akuntansi penjualan berbasis mobile pada toko Monobako. Untuk penjelasan saya berikan kepada teman saya yang bernama Anissa Wahyu Indah Prasetyadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ulang, definisi SIA. Pertama adalah sistem. Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui 3 tahapan, yaitu input, proses, dan output. Informasi akuntansi adalah data akuntansi yang berguna dan diolah sehingga dapat dijadikan dasar mengambil keputusan yang tepat bagi pemakaian informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak luar seperti inspeksi pajak, investor, dan kreditur, dan pihak-pihak dalam terutamanya manajemen. Konsep dasar sistem. Yang pertama adalah sistem. Menurut Romney, berpendapat bahwa sistem adalah kumpulan dari atau dua lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Dia juga berpendapat bahwa perusahaan adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa departemen yang bertindak sebagai subsistem yang membentuk sistem perusahaan tersebut. Sedangkan pendapat lain mengatakan sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang kedua ada informasi, adalah data yang telah diolah sehingga berguna untuk pengambilan suatu keputusan. Menurut Idrajit, informasi adalah hasil pengolahan data yang secara prinsip memiliki nilai atau value yang dibandingkan dengan data mentah. Yang ketiga ada akuntansi. Akuntansi sendiri menurut Komite Terminologi dari American Institute of Creative Public Accountant didefinisikan sebagai suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan, dan suatu mata uang mengenai transaksi-transaksi yang sebagian besar memiliki sifat keuangan yang kemudian diinterpresentasikan hasilnya. Yang keempat adalah penjualan. Penjualan merupakan aktivitas yang paling penting dalam suatu perusahaan karena dengan adanya penjualan dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Menurut Mulyadi, kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa baik kredit maupun tunai. Yang kelima adalah sistem informasi akuntansi penjualan. Adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna untuk mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Selanjutnya ada
konsep dasar sistem. Peralatan pendukung atau tool system merupakan alat yang digunakan untuk menggambar logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, ataupun diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Fungsi dari peralatan pendukung atau tool system adalah untuk menjelaskan kepada user bagaimana fungsi dari sistem informasi dapat bekerja dengan suatu bentuk logika model dan physical model. Yang kedua ada perangkat keras atau hardware. Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Ini termasuk smartphone, tablet, atau perangkat lainnya yang digunakan oleh staf penjualan atau karyawan untuk mengakses sistem penjualan melalui aplikasi mobile. Perangkat ini harus memiliki koneksi internet dan fitur kompatibilitas dengan aplikasi penjualan yang digunakan. Yang terakhir ada perangkat lunak atau software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. Aplikasi mobile penjualan adalah aplikasi yang diinstal pada perangkat seluler yang memungkinkan karyawan untuk mengakses sistem penjualan, pengolahan inventaris, penginputan pesanan, melakukan pembayaran, dan mengakses informasi pelanggan. Baiklah, terima kasih kepada Kanisa atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masih seputar konsep dasar sistem, yaitu pada bagian UML atau bisa disebut Unified Modeling Language. Di sini ada dua pengertian, yaitu dari Rosa dan Salahuddin dan juga dari Mulyani. Nah, kita bahas dulu dari Rosa dan Salahuddin. Menurut Rosa dan Salahuddin, ialah berpendapat bahwa UML adalah salah standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan rekrutmen, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Sedangkan menurut Mulyani, mengatakan UML adalah sebuah teknik pengembangan sistem yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat untuk pendokumentasian dan melakukan spesifikasi pada sistem. Selanjutnya, bagian dari UML itu ada berupa use case diagram. Use case diagram sendiri merupakan pemodelan untuk melakukan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan informasi itu. Berikut simbol-simbol yang terdapat pada use case diagram. Di sini ada 4 simbol. Yang pertama yaitu ada yang namanya aktor yang bersimbolkan gambar orang atau karakter orang atau manusia yang berfungsi sebagai entitas eksternal, bisa pengguna manusia, perangkat keras atau sistem yang berinteraksi dengan sistem. Sedangkan yang kedua yaitu ada yang namanya use case yang disimbolkan dengan lingkaran lonjong berwarna abu-abu, berfungsi unit pekerja, kebiasaan yang diamati di luar sistem yang dilakukan oleh aktor. Yang ketiga ada connection line yang bersimbolkan itu tanda panah ke kanan yang berfungsi sebagai aktor menggunakan use case. Sedangkan yang keempat itu ada include yang bersimbolkan gambar panah titik-titik ke arah kanan. Difungsikan sebagai satu use case, seluruhnya merupakan fungsional untuk use case lain. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram sendiri yaitu menggambarkan tentang workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Perlu diperhatikan bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Berikut simbol-simbol yang ada dalam activity diagram. Di sini ada berupa 5 simbol. Yang pertama itu bagian status awal, namanya yang bersimbolkan lingkaran bulat hitam, berfungsi sebagai
menunjukkan status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua yaitu ada aktivitas yang bersimbolkan persegi panjang yang berfungsi sebagai aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas ini biasanya diawali dengan kata kerja. Yang ketiga ada percabangan atau division yang bersimbolkan belah ketupat, berfungsi sebagai asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Dan yang keempat itu ada penggabungan join atau join. Di sini disimbolkan dengan tanda panah ke kanan, berfungsi sebagai asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Sedangkan yang kelima itu ada status akhir yang bersimbolkan lingkaran yang di tengahnya itu ada lingkaran bulat hitam yang berfungsi sebagai status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Yang keenam itu ada yang namanya swim line. Swim line sendiri disimbolkan sebagai kotak-kotak yang bisa teman lihat sendiri di layar monitor dan berfungsi sebagai memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Berikut saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Nah, perusahaan yang di sini itu bernama Toko Manobakomat. Nah, perusahaan Toko Manobakomat sendiri merupakan jenis usaha toko kelontong dan retail. Monobakomat itu menjual tembakau-tembakau dengan berbagai macam jenis dan juga peralatan untuk membuat rokok lainnya. Nah, berikut sejarah singkat perusahaan Toko Manobakomat. Nah, Toko Manobakomat itu kan usahanya toko kelontong dan retail ya, yang menjual tembakau-tembakau dan berbagai macam jenis. Nah, Toko Manobakomat sendiri itu berdiri pada tahun 2001, yang pertama kali didirikan di Jalan Gunung Salak Raya, nomor 70, Kayuringin, Bekasi Selatan, di tahun 2023. Toko Manobako itu sekarang berhasil membuka 3 cabang lainnya, yaitu cabang pertama dinamakan Monobako Perwira, cabang kedua Monobako Penggilingan, cabang ketiga yaitu Monobako Wisma Asri. Berikut visi misi dari Toko Monobako. Nah, pertama kita bahas visi dulu ya. Visi dari Toko Manobakomat itu yang pertama itu dapat mengembangkan usaha tembakau dan mendirikan cabang di seluruh daerah Bekasi. Yang kedua itu menjadikan toko yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada customer serta memberikan pelayanan kepuasan yang lebih bagi pelanggan. Yang ketiga itu menjadikan toko tembakau ini tidak kalah lebih hebatnya dengan toko-toko tembakau lainnya. Nah, berikut merupakan misi yang ada di dalam Toko Manobakomat. Yang pertama itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, yang mana jika toko tersebut tidak diterima masyarakat, maka tidak ada pembeli ya teman-teman. Nah, yang kedua itu mendapatkan kepuasan dari masyarakat. Yang ketiga memperoleh keuntungan. Yang keempat berusaha memberikan kepuasan sebaik-baiknya kepada konsumen. Berikut merupakan struktur organisasi dan serta fungsinya yang ada pada Toko Manobakomat. Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang struktur organisasi, yaitu merupakan suatu cara atau sistem dalam pembagian tugas serta tanggung jawab pada suatu perusahaan. Adapun struktur organisasinya pada Toko Manobakomat sebagai berikut. Yang pertama itu tentu saja ada owner. Owner sendiri itu merupakan pemilik atau yang mempunyai perusahaan Toko Manobakomat, baik itu toko kelontong atau perusahaan ya. Ya, owner sendiri itu mempunyai ruang lingkup kerja. Ruang lingkup kerja owner sendiri itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama menjalankan dan mengawasi kegiatan. Yang kedua mengecek laporan keuangan. Yang ketiga memesan produk yang sudah habis. Yang keempat itu melakukan penjualan. Dan untuk selanjutnya itu ada bagian gudang. Nah, untuk bagian gudang sendiri itu tugasnya itu ada 2. Yang pertama menyusun dan mengontrol stok sesuai dengan tipe. Yang kedua itu mengupdate stok barang di sistem.
Nah, selanjutnya itu ada bagian keuangan. Seperti yang teman tahu sendiri, bagian keuangan pasti tentu ada di dalam perusahaan dong. Nah, berikut tugas dan tanggung jawab bagian keuangan. Di sini ada 3. Yang pertama itu menghitung dan merekap hasil penjualan dari kasir. Yang kedua mencatat setiap pengeluaran kas. Yang ketiga itu membayar gaji karyawan. Untuk yang keempat sendiri itu ada yang namanya kasir. Tentu kita tidak lepas dari yang namanya kasir ya. Semua orang pada tahu. Nah, berikut tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama itu menangani kegiatan penjualan dan pembelian kepada pembeli, terutama proses pembayaran. Yang dimana kita tahu sendiri proses pembayaran itu apalagi di zaman modern sekarang sudah banyak ya. Yang kedua itu mencatat semua penjualan yang terjadi pada hari tersebut. Yang ketiga, menyetor hasil penjualan kepada bagian keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses bisnis sistem berjalan. Proses sistem bisnis berjalan sendiri yaitu bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kerja satu sistem dan mengetahui masalah yang dihadapi sistem. Sedangkan toko Manobakomat sendiri yaitu tokonya yang menjual tembakau dan dengan berbagai macam jenis dan peralatan untuk membuat rokok lainnya. Dalam kegiatan penjualannya diawali dengan kasir membuka toko di jam 10. Kemudian kasir mengecek ketersediaan produk untuk dijual. Jika produk habis, kasir meminta produk yang habis ke bagian gudang. Lalu bagian gudang mengecek apakah barang yang diminta kasir tersedia. Jika tersedia, maka kasir akan mengambil barang di gudang, kemudian bagian gudang mengupdate stok yang ada di sistem. Kemudian datang pembeli ke toko terdekat dan menyebutkan barang yang ingin dibeli. Kemudian kasir menginput barang-barang yang ingin dibeli customer, lalu barang yang ingin dibeli kelola oleh sistem untuk menghitung jumlah tagihan pembayaran. Setelah pencatatan selesai, akan langsung masuk ke metode pembayaran. Nah, di sini toko Manobakomat sendiri itu mempunyai 2 metode pembayaran ya teman-teman. Yang pertama ada QRIS dan juga tunai. Nah, setelah memilih metode pembayaran, maka customer membayar sesuai dengan tagihan dan sistem akan menghasilkan output. Output sendiri merupakan bukti pembayaran yaitu berupa struk ya teman-teman. Nah, pada jam 10 malam, kasir menutup shift dan uang hasil penjualan akan disetor pada kebagian keuangan untuk mengecek apakah uang yang disetor dengan pencatatan di sistem sudah sesuai atau belum. Nah, untuk per seminggu kerja harinya itu kasir akan mendapatkan gaji mingguan. Sedangkan gaji mingguan itu diambil berdasarkan absen yang terdapat pada laporan kasir. Dan untuk per sebulan hari kerja, kasir akan mendapatkan bonus sebesar 2% dari hasil penjualan kasir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Haliatul. Baik, terima kasih Kak Astri atas waktu yang telah dipersiapkan. Kemudian selanjutnya ada dijelaskan yaitu use case diagram dari toko Manobakomat. Di sini terdiri dari owner, gudang, bagian keuangan, dan kasir. Di sini owner memiliki akses yaitu login, menambah dan menghapus user, monitoring absen kasir, mengelola data barang, mengelola pelaporan keuangan, dan kemudian bisa mengakses logout. Kemudian ada bagian gudang yang memiliki akses login, mengelola data barang, mengelola transaksi pembelian, mengelola daftar supplier, dan bisa mengelola logout. Kemudian ada bagian keuangan yang memiliki akses login, monitoring absen kasir, pelaporan keuangan, dan logout. Kemudian ada bagian kasir yang memiliki akses login, mengelola pencatatan penjualan, monitoring backup kas, monitoring riwayat transaksi, mengelola pencatatan kas keluar, dan logout. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram ini pemaparan activity diagram dari sistem informasi akuntansi penjualan pada toko Monaco.
Yang pertama di sini ada activity diagram owner. Owner memiliki akses login yang tadi sebelum saya jelaskan. Berikut langkah-langkah dari activity diagram. Pertama, startnya dimulai dari owner memasuki halaman login. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian owner mengisi form login dengan menggunakan nomor handphone dan PIN yang terdaftar. Kemudian sistem akan memunculkan percabangan, yaitu terdaftar atau tidak terdaftar. Jika terdaftar, maka sistem akan memunculkan masuk ke menu dashboard. Dan jika tidak terdaftar, sistem akan memunculkan sistem penampilan halaman login. Kemudian ada activity diagram menambah dan menghapus user pada owner. Start yang diawali pada owner memilih icon sidebar. Kemudian sistem akan menampilkan menu pada sidebar. Kemudian owner memilih menu pegawai. Kemudian sistem menampilkan halaman pegawai. Di sini ada percabangan apakah ingin menambah user. Jika tidak, akan dipilihkan apakah ingin menambah user atau menghapus user. Nah, jika ingin menambahkan, langkah-langkahnya yaitu owner memilih icon tambah, kemudian sistem menampilkan form tambah pegawai. Kemudian owner mengisi form tambah pegawai, kemudian klik simpan dan sistem akan memproses dan menyimpan halaman pegawai. Dan jika ingin menghapus user, owner memilih user yang ingin dihapus, kemudian sistem akan menampilkan detail pada user. Kemudian owner menampilkan klik hapus pada pegawai, menu pegawai, kemudian sistem akan menampilkan pop-up untuk konfirmasi apakah ingin benar menghapus pegawai. Kemudian owner memilih klik konfirmasi dan sistem akan berhasil menghapus user dan kembali pada halaman pegawai. Dan kemudian activity diagramnya selesai. Kemudian di sini ada activity diagram monitoring absen akhir pada owner. Di startnya dimulai pada owner, memilih icon sidebar, kemudian sistem akan menampilkan menu sidebar. Owner memilih menu absen, kemudian sistem akan menampilkan halaman laporan absen. Owner memilih periode absennya, kemudian sistem akan menampilkan total kehadiran absen, dan selesai. Kemudian ada activity diagram mengelola data barang pada owner. Berikut adalah startnya dimulai pada owner, kemudian sistem menampilkan menu pada sidebar. Owner memilih menu pola produk, kemudian sistem menampilkan halaman pola produk. Owner memilih icon tambah, kemudian sistem akan menampilkan halaman tambah produk. Owner mengisi form tambah produk, dan kemudian klik simpan. Di sini ada percabangan, apakah tambah produk berhasil? Jika iya, tambah produknya berhasil, dan jika tidak, sistem akan menampilkan halaman tambah produk. Kemudian selesai. Kemudian ada activity diagram pelaporan keuangan untuk owner. Startnya dimulai pada owner memilih icon sidebar, kemudian sistem akan menampilkan icon sidebar menu-menunya. Kemudian ada owner memilih menu laporan penjualan per kategori. Sistem akan menampilkan halaman penjualan per kategori. Owner memilih periode laporan, sistem akan menampilkan total penjualan per kategori, dan kemudian selesai. Kemudian ada activity diagram logout owner yang akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Vero. Kak Vero dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kali ya. Selanjutnya saya akan membacakan activity diagram logout. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk logout pada owner. Dimulai dari owner akan memilih icon sidebar atau titik 3 pojok, kemudian akan masuk ke halaman sistem. Menampilkan menu pada sidebar, setelah itu owner akan memilih menu pengaturan. Kemudian halaman sistem akan menampilkan halaman pengaturan. Kemudian owner akan mengklik tombol keluar, setelah itu halaman sistem akan menampilkan dua pilihan. Apakah kamu yakin ingin keluar? Jika kamu tidak ingin keluar, maka akan kembali menampilkan halaman pengaturan. Dan jika kamu ingin keluar, maka akan melanjutkan menampilkan halaman login. Selesai. B. Activity diagram bagian gudang.
activity diagram login bagian gudang merupakan bentuk activity diagram untuk login pada bagian gudang. Dimulai dari bagian gudang akan mengklik admin akan memasuki halaman login. Setelah itu halaman sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian bagian gudang akan mengisi form login dengan menggunakan nomor handphone dan PIN yang terdaftar. Kemudian halaman sistem akan menampilkan dua pilihan. Apakah data yang dimasukkan terdaftar pada sistem? Jika tidak terdaftar, maka akan kembali menampilkan halaman login. Dan jika sudah terdaftar, maka akan melanjutkan masuk ke menu dashboard. Kedua, activity diagram mengelola data barang. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk mengelola data barang pada bagian gudang. Dimulai dari bagian gudang akan mengklik pilih icon sidebar, kemudian halaman sistem akan menampilkan menu pada sidebar. Setelah itu, bagian gudang akan memilih menu kelola produk, kemudian halaman sistem akan menampilkan halaman kelola produk. Kemudian, bagian gudang akan memilih ikon tambah. Setelah itu, halaman sistem akan menampilkan halaman tambah produk. Kemudian, bagian gudang akan mengisi form tambah produk. Setelah itu, bagian gudang akan memilih tombol simpan. Kemudian, halaman sistem akan menampilkan dua pilihan, apakah tambah produk telah berhasil, dan jika tambah produk tidak berhasil, maka akan kembali menampilkan halaman tambah produk, dan jika telah berhasil, maka akan mengklik berhasil tambah produk. Ketiga, activity diagram mengelola transaksi pembelian bagian gudang. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk mengelola transaksi pembelian pada bagian gudang. Dimulai dari bagian gudang akan memilih icon sidebar, kemudian halaman sistem akan menampilkan menu pada sidebar. Kemudian bagian gudang akan memilih menu inventaris, kemudian halaman sistem akan menampilkan halaman inventaris. Setelah itu bagian gudang akan memilih menu pembelian, kemudian halaman sistem akan menampilkan halaman pembelian. Setelah itu bagian gudang akan memilih menu buat pembelian, dan halaman sistem akan menampilkan form tambah pembelian. Kemudian, bagian gudang akan mengisi form tambah pembelian. Selanjutnya, bagian gudang akan memilih tombol simpan. Kemudian, halaman sistem akan menampilkan dua pilihan, apakah tambah pembelian telah berhasil, dan jika tambah pembelian tidak berhasil, maka akan kembali menampilkan form tambah pembelian. Dan jika tambah pembelian telah berhasil, maka akan melanjutkan berhasil tambah pembelian. Next. 4. Activity diagram mengelola daftar supplier bagian gudang. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk mengelola data supplier pada bagian gudang. Dimulai dari bagian gudang akan memilih icon sidebar, kemudian halaman sistem akan menampilkan menu pada sidebar. Kemudian bagian gudang akan memilih menu inventaris. Setelah itu halaman sistem akan menampilkan halaman inventaris. Kemudian bagian gudang akan memilih menu supplier. Setelah itu halaman sistem akan menampilkan halaman supplier. Kemudian bagian gudang akan memilih menu tambah supplier. Setelah itu halaman sistem akan menampilkan form tambah supplier. Kemudian bagian gudang akan mengisi form tambah supplier. Selanjutnya bagian gudang akan memilih tombol simpan. Kemudian halaman sistem akan menampilkan dua pilihan, apakah tambah supplier telah berhasil, dan jika tambah supplier tidak berhasil, maka akan kembali menampilkan form tambah supplier. Dan jika tambah supplier telah berhasil, maka akan melanjutkan berhasil tambah supplier sukses. Next. 5. Activity diagram logout bagian gudang. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk logout pada bagian gudang. Dimulai dari kasir akan memilih icon sidebar, kemudian halaman sistem akan menampilkan menu pada sidebar. Setelah itu, kasir akan memilih menu pengaturan, kemudian sistem akan menampilkan halaman pengaturan. Kemudian, kasir akan mengklik tombol keluar. Setelah itu, halaman sistem akan
akan menampilkan dua pilihan. Apakah kamu yakin ingin keluar? Dan jika kamu tidak ingin keluar, maka akan menampilkan halaman pengaturan. Dan jika kamu yakin ingin keluar, maka akan melanjutkan menampilkan halaman login. Terima kasih untuk kesempatannya, Kak Vero. Di sini ada activity diagram keuangan. Berikut bentuk activity diagram untuk login pada keuangan. Di sini kita mulai dari start. Admin memasuki ulang ya, dari C ya, gue baca. Berikut ada activity diagram keuangan. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk login pada keuangan. Di sini kita mulai dari start. Admin memasuki halaman login. Setelah itu, sistem akan menampilkan halaman login. Lalu, keuangan mengisi form login dengan menggunakan nomor handphone dan PIN yang terdaftar. Setelah itu, sistem akan menampilkan pilihan, yaitu ada pilihan tidak terdaftar dan terdaftar. Jika tidak terdaftar, sistem akan menampilkan halaman login kembali. Dan jika terdaftar, sistem masuk ke menu dashboard. Setelah itu, bagian keuangan mengklik tombol selesai. Next. Sistem diagram monitoring absen kasir keuangan. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk monitoring absen kasir pada keuangan. Dimulai dari start. Bagian keuangan, pilih icon sidebar. Setelah itu sistem akan menampilkan menu pada sidebar. Lalu bagian keuangan memilih menu absen. Setelah itu sistem menampilkan halaman laporan absen. Lalu keuangan memilih periode absen. Setelah itu sistem menampilkan total kehadiran. Setelah itu bagian keuangan mengklik tombol selesai. Next. Activity diagram pelapor keuangan. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk pelapor keuangan pada keuangan. Dimulai dari start. Bagian keuangan memilih icon sidebar. Lalu sistem akan menampilkan menu pada sidebar. Lalu bagian keuangan memilih menu laporan penjualan per kategori. Setelah itu sistem menampilkan halaman penjualan per kategori. Lalu keuangan memilih periode laporan. Selanjutnya sistem akan menampilkan total penjualan per kategori. Setelah itu bagian keuangan mengklik tombol selesai. Next. Activity diagram logout. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk logout pada keuangan. Dimulai dari start. Bagian keuangan memilih icon sidebar. Setelah itu sistem menampilkan menu pada sidebar. Lalu bagian keuangan memilih menu pengaturan. Setelah itu sistem menampilkan halaman pengaturan. Lalu bagian keuangan mengklik tombol keluar. Setelah itu, sistem akan menampilkan pilihan iya atau tidak. Jika tidak, sistem akan menampilkan halaman pengaturan kembali, dan jika iya, sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu, bagian keuangan mengklik tombol selesai. Next. Activity diagram kasir. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk login pada kasir. Dimulai dari start. Bagian kasir, admin memasuki halaman login. Setelah itu sistem menampilkan halaman login. Lalu bagian kasir mengisi form login dengan menggunakan nomor handphone dan PIN yang terdaftar. Setelah itu sistem akan menampilkan pilihan terdaftar dan tidak terdaftar. Jika tidak terdaftar, sistem akan menampilkan halaman login kembali, dan jika terdaftar, sistem akan masuk ke menu dashboard.
Setelah itu bagian kasir mengklik tombol selesai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Iman. Oke, terima kasih Kak Revania. Dan yang saya akan melanjutkan, nomor 2 ada activity diagram mengelola pencatatan penjualan kasir. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk mengelola pencatatan penjualan pada kasir. Yang pertama, kasir memulai halaman utama admin, lalu sistem memilih cabang apakah belum dan sudah. Ketika sudah, dia langsung menampilkan halaman produk. Nah, ketika belum, dia menampilkan pop-up buka kasir. Setelah itu mengisi form jumlah uang masuk, lalu sistem ada pencabangan lagi, batal atau aksi. Kalau batal, dia langsung menampilkan pop-up buka kasir kembali. Lalu kalau aksi buka sekarang, menampilkan halaman rekap kas, lalu kasir memilih ikon slide bar. Setelah itu, sistem menampilkan menu pada slide bar. Lalu kasir pilih menu transaksi. Setelah itu, sistem menampilkan halaman produk. Lalu kasir menginput barang yang ingin dibeli pembeli. Nah, ketika mau disimpan atau mau bayar, ketika simpan menampilkan halaman produk kembali, ketika bayar langsung, sistem menampilkan halaman pembayaran. Lalu, kasir memilih metode pembayaran yang ingin dibeli, berupa QRIS ataupun tunai. Ketika kasir memilih QRIS, sistem menampilkan barcode QRIS, lalu menampilkan halaman uang yang diterima, transaksi berhasil. Ketika metode pembayaran tunai, langsung memproses, lalu sistem menampilkan halaman uang yang diterima, transaksi berhasil, lalu selesai. Next slide. Activity diagram monitoring riwayat transaksi pada kasir. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk monitoring riwayat transaksi pada kasir. Kasir pilih ikon slide bar. Lalu pada sistem menampilkan menu pada slide bar. Lalu kasir memilih menu riwayat transaksi. Sistem menampilkan riwayat transaksi harian. Lalu ada pilihan cabang, ingin cari nomor transaksi. Ketika tidak, langsung selesai. Ketika iya, ketik nomor transaksi yang ingin dicari pada fitur search. Lalu sistem menampilkan data riwayat transaksi. Next slide. Activity diagram monitoring mengelola pencatatan kas keluar pada kasir. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk mengelola kas keluar pada kasir. Pada kasir, pilih ikon slide bar. Lalu sistem menampilkan menu pada slide bar. Setelah itu kasir pilih menu rekap kas. Sistem menampilkan halaman rekap kas. Lalu pada kasir memilih menu uang keluar. Sistem menampilkan form input uang keluar. Lalu kasir menginput jumlah uang keluar. Kasir menginput catatan. Klik tombol simpan, lalu ada pilihan cabang. Apakah pencatatan berhasil? Kalau tidak, kasir menginput jumlah uang keluar kembali. Kalau iya, berhasil menyimpan transaksi, menampilkan halaman detail kas keluar, selesai. Next slide. Activity diagram monitoring rekap kas pada kasir. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk monitoring rekap kas pada kasir. Yang pertama, pada kasir, pilih ikon slide bar, lalu kemudian sistem menampilkan menu pada slide bar, lalu kasir pilih menu rekap kas, sistem menampilkan halaman rekap kas, lalu pada kasir memilih tanda panah pada user yang terbuka, lalu sistem menampilkan halaman detail kas, kasir memilih tutup kasir. Lalu pada sistem halaman menampilkan halaman tutup kasir. Lalu kasir menginput jumlah tunai di kasir. Kasir menginput transaksi non-tunai. Lalu klik tombol tutup kasir, klik tombol konfirmasi, di situ ada pilihan cabang, apakah tutup kasir berhasil. Kalau tidak, menampilkan halaman tutup kasir kembali. Kalau iya, menampilkan halaman detail kas, lalu selesai. Next slide. Activity diagram logout pada kasir. Berikut merupakan bentuk activity diagram untuk logout pada kasir. Pada kasir, mulai pilih akun slide bar. Pada sistem menampilkan menu pada slide bar. Lalu kemudian pilih menu pengaturan. Sistem menampilkan halaman pengaturan. Lalu kasir klik tombol keluar. Lalu ada cabang, apakah kamu ingin keluar? Ketika tidak, menampilkan halaman pengaturan kembali. Ketika iya, menampilkan halaman login, lalu selesai. Slide selanjutnya.
Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Saiful Ansori. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih. Saya akan menjelaskan spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Pada gambar di sini, yaitu ada dokumen transaksi penjualan, yang dimana fungsinya untuk menginput penjualan di sistem, yang bersumber dari kasir, yang bertujuan untuk customer. Medianya menggunakan sistem aplikasi Qosir. Berjumlah 1 halaman, frekuensinya setiap terjadinya transaksi penjualan. Bentuk dokumennya lampiran A2. Next. Dan kemudian ada dokumen bukti transaksi berhasil. Yang di sini fungsinya sebagai tanda bukti pembayaran. Yang bersumber pada kasir, bertujuan pada customer. Medianya menggunakan aplikasi sistem Qosir. Jumlah 1 halaman, frekuensinya setiap terjadinya transaksi penjualan. Bentuk dokumennya lampiran B1. Next slide. Kemudian ada dokumen laporan detail kas, yaitu fungsinya sebagai laporan pada saat setoran penjualan harian. Di sini bersumber dari kasir, bertujuan untuk keuangan, medianya masih sama menggunakan sistem aplikasi Qosir, berjumlah 1 halaman, frekuensinya setiap store hasil penjualan. Next. Kemudian ada spesifikasi sistem komputer. Pada umumnya, spesifikasi sistem komputer merupakan kriteria perangkat yang diperlukan oleh sistem. Kriteria tersebut dilihat dari segi kebutuhan perangkat keras atau bahasa kerennya hardware dan kebutuhan perangkat lunak atau software. Berikut ini adalah spesifikasinya. Yang pertama ada perangkat keras. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan adalah prosesor minimal iOS Android 5.0 atau Lollipop, menggunakan RAM 2 GB dan minimal storage 8 GB. Dan adapun printer thermal Bluetooth seperti Belaf printer Zhejiang 5809, Belaf Z91M, Sunmi D2 Mini, Imin M2 203. Adapun perangkat lunak, Qosir adalah aplikasi point of sale yang mendukung sistem kasir digital. Fitur aplikasi Qosir merupakan aplikasi kasir point of sale yang bisa membantu pedagang atau UMKM mencatat penjualan, mengelola produk, mengawasi stok, dan memantau laporan transaksi. Next. Permasalahan pokok. Yang pertama, keterlambatan pembaruan stok. Proses pengecekan stok dan pembaruan stok oleh bagian gudang dapat mengalami keterlambatan, menyebabkan potensi ketidaksesuaian antara stok fisik dan data di sistem. Dan masalah kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Untuk menjalankan aplikasi Qosir ini, melibatkan koneksi internet. Toko mungkin mengalami kendala jika terjadi masalah dengan koneksi, seperti gangguan atau lambatnya akses internet. Oleh sebab itu, sering terjadi selisih antara uang setoran dan laporan detail kas yang diberikan oleh kasir. Next. Pemecahan masalah. Yang pertama, sistem pemberitaan otomatis. Mengimplementasikan sistem pemberitaan otomatis kepada gudang ketika stok mendekati batas minimum. Hal ini memungkinkan gudang untuk mempersiapkan stok lebih awal tanpa harus menunggu permintaan dari kasir. Kedua, peningkatan kecepatan koneksi internet, yaitu memastikan adanya koneksi internet yang stabil dan cepat di toko. Hal ini dapat mencakup penggunaan jaringan yang lebih andal, perangkat keras yang lebih baik, atau opsi backup seperti hotspot mobile untuk mengatasi masalah gangguan atau lambatnya akses internet. Next. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Perkembangan pusat teknologi mobile seperti smartphone dan tablet
telah mengubah cara orang mengakses informasi dan melakukan bisnis. Dengan adanya sistem informasi penjualan berbasis mobile ini, memungkinkan pemilik bisnis dan staf untuk mengakses data penjualan, mengelola inventaris, mengelola pesanan, dan melacak transaksi di mana saja, bahkan saat berada dalam perjalanan. Yang selanjutnya, Qosir adalah aplikasi point of sale yang mendukung sistem kasir digital. Fitur aplikasi Qosir ini merupakan aplikasi point of sale yang bisa membantu pedagang dan UMKM mencatat penjualan, mengelola produk, mengawasi stok, dan memantau laporan transaksi. Toko Monobako menggunakan aplikasi Qosir ini untuk aktivitas penjualan menjadi lebih efisien, karena memberikan kemudahan dalam melakukan proses pencatatan daftar harga barang, persediaan barang, penerimaan kas, sehingga dapat lebih terkontrol dalam pengelolaan keuangan. Kemudian, melalui aplikasi Qosir ini, dapat memperoleh absen pegawai lebih mudah. Kemudian, melalui aplikasi Qosir ini, dapat dengan mudah mengetahui total penjualan, baik per hari, per minggu, atau per bulan dari semua cabang toko. Next. Kesimpulan dan saran, yaitu pengembangan dari aplikasi perlu ditambahi sampai dengan laporan laba rugi bersih. Yang kedua, penambahan desain tampilan yang lebih menarik. Oke, next. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sekian presentasi dari kami. Pak Maman beli balon udara, sampai rumah balonnya meletus. Jika ada yang bertanya, syaratnya pinjam 100. Kami dari kelompok 1, apabila ada kesalahan dan maupun kesalahan disengaja atau tidak sengaja, kami mohon maaf dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.